Cerita dimulai dengan suasana sekolah menengah yang tampak normal, namun langsung berubah ketika seorang murid bernama Takehiro Kokudo mengalami sakit perut parah saat ujian. Ia jelas terlihat gelisah, menahan rasa mulas, dan tidak mampu fokus menulis. Di ruang kelas, suara perut Kokudo terus berbunyi. Para murid lain pun mengalami hal yang sama. Hingga kelas dipenuhi suara GRRGL, Kokudo akhirnya memohon kepada gurunya untuk izin ke kamar mandi. Saat menuju toilet, Kokudo ditemani seorang murid lain bernama Makoto Hitsujiya, siswa bertubuh tinggi yang terlihat santai dan baik hati. Namun, ketika sampai di toilet, mereka mendapati bahwa toilet sudah dikuasai oleh para senior nakal. Para siswa berandalan itu nongkrong di dalam dan membuat siapapun tidak berani masuk. Hitsujiya memberikan saran agar mereka tidak mendekati toilet itu, karena para senior sangat menakutkan. Kokudo putus asa dan menganggap hidupnya akan berakhir jika tidak menemukan cara buang air. Hitsujiya membawa Kokudo ke toilet guru, sesuatu yang sebenarnya dilarang bagi siswa. Ia menyebut bahwa dunia memiliki hal yang disebut hack, trik kecil untuk mempermudah hidup. Menurutnya, salah satu hack itu adalah menggunakan toilet guru ketika keadaan terjepit. Kokudo berhasil buang air dan lega. Di sini, hubungan mereka mulai terbentuk. Kokudo sangat menghargai bantuan Hitsujiya. Saat Kokudo sedang di toilet, Hitsujiya bercerita, ia dulu sering dibully. Ia menggunakan berbagai hack untuk melarikan diri dan bertahan hidup di sekolah. Ia ingin mengajarkan Kokudo trik-trik itu agar Kokudo juga bisa bertahan dan tidak menjadi korban. Hitsujiya memperbaiki rambut Kokudo, menunjukkan bahwa pria terlihat lebih percaya diri saat dahinya terlihat. Ia bahkan menawarkan untuk mengajari Kokudo banyak life hacks lainnya. Kokudo tersentuh karena tidak pernah ada yang peduli padanya sebelumnya. Hitsujiya kemudian membawa Kokudo ke sebuah lorong sempit tempat sebuah mesin minuman tua berada. Kokudo menunjukkan sebuah hack aneh. Masukkan 60 yen. Tekan tombol minuman dalam urutan tertentu. Jika dilakukan benar, seekor burung akan buang kotoran di sebuah titik tertentu di tanah. Hitsujiya menganggap itu konyol dan tidak berguna. Ia mengatakan bahwa hack yang ia maksud adalah cara mengubah pola pikir, trik sosial, dan hal-hal yang membantu bertahan hidup, bukan hal-hal fantasi semacam ini. Kokudo kecewa karena ia benar-benar percaya pada hack itu. Namun tiba-tiba, di titik yang sama, memang muncul kotoran burung. Padahal sebelumnya, tidak ada. Hal ini mengejutkan Hitsujiya. Hitsujiya tetap menganggap hack Kokudo tidak nyata dan menasihatinya agar menghadapi realitas hidup, bukan bersembunyi di balik hal-hal imajinatif. Kokudo terlihat patah hati, lalu berkata, "Kamu orang pertama yang ingin aku tunjukkan hack ini." Hitsujiya merasa bersalah, tapi ia tetap pergi karena harus pulang. Kokudo sambil menahan emosi menatap Hitsujiya dan berkata, "Cobalah hack yang benar, dan kalau kamu percaya bahkan 1% dari apa yang aku katakan, cobalah." Setelah Hitsujiya menyaksikan langsung hack burung bekerja, ia menjadi penasaran. Esok harinya, ia bertanya pada Kokudo, gimana itu bisa terjadi? Kokudo hanya menjawab santai bahwa dunia memang punya hack, hal-hal aneh yang entah bagaimana terjadi, tapi nyata. Hitsujiya kemudian bertanya, apakah ada hack lainnya? Kokudo mengangguk. Kokudo mulai mengajak Hitsujiya menjelajahi berbagai tempat, menunjukkan hack-hack kecil namun supernatural. 1. Cangkang kulit jangkrik yang selalu kembali. Ada satu titik di mana cangkang jangkrik muncul setiap hari. Bahkan jika dihancurkan, besok ada lagi 2 titik payung kotor yang selalu muncul lagi. Ada payung kusam yang selalu muncul di stasiun. Jika dibuang, besok ada payung baru di tempat yang sama. 3 titik CD yang tak berbunyi, tetapi membuat telinga berdenging. Jika diputar dengan cara tertentu, CD kuno itu tidak mengeluarkan suara, tapi membuat telinga gatal dan bulu kuduk berdiri. 4 titik segitiga kertas
yang muncul di semak-semak. Jika segitiga kertas tertentu dilempar ke semak tertentu, segitiga itu menghilang dan digantikan dengan segitiga baru. Keesokan harinya, .5 hack lainnya ditampilkan dalam montas. Hack untuk membuat perut tiba-tiba sakit. Hack untuk membuat bagian awan lenyap. Hack kucing liar menjadi jinak seketika. Hack untuk bisa mengangkat benda yang sedikit lebih berat daripada batas kemampuan normal. Hack membuat bayangan bergerak 0,5 detik lebih cepat. Hack untuk mengontrol debu di udara. Hack membuat lampu merah lebih cepat berubah. Hack mendengar bisikan padahal tidak ada siapa-siapa. Hitsujiya mulai benar-benar percaya bahwa Kokudo bukan siswa biasa. Dia seperti manusia yang tahu rahasia dunia. Beberapa hari kemudian, hasil ujian keluar. Kokudo mendapat nilai 100 di semua pelajaran dan menjadi ranking 1 sekolah. Hitsujiya terkejut karena selama ini Kokudo selalu menghabiskan waktu dengannya, bukan belajar. Ketika ditanya, Kokudo menjelaskan dengan raut gelisah bahwa ia mencatat sesuatu yang tidak bisa dituliskan secara normal. Seakan-akan pengetahuan itu datang dari luar pemahaman manusia. Hitsujiya bingung. Semakin yakin Kokudo benar-benar misterius. Kemudian, Kokudo memberikan hack paling besar. Hack untuk memutar balik waktu. Cara melakukannya sangat aneh. Harus dilakukan pada tanggal tertentu, jam tertentu, dan tempat tertentu. Harus melakukan tarian aneh di lapangan sekolah. Harus dilakukan tepat saat gerhana matahari. Hitsujiya sangat antusias. Ia berpikir hack itu bisa membuatnya mengulang ujian, mendapat nilai 100, dan membuktikan pada dunia bahwa Kokudo memang jenius. Dengan penuh keyakinan, ia telanjang bulat dan melakukan tarian itu di lapangan depan semua siswa. Karena ia salah waktu, semua orang melihat. Ia ditangkap guru. Ibunya dipanggil ke sekolah. Ia memohon agar orang-orang percaya bahwa ia sedang melakukan hack. Namun, waktu tidak pernah berbalik. Setelah kejadian itu, Hitsujiya sadar bahwa semua hack besar itu hanya trik. Ia menangis dan menyesal. Kokudo menipu aku dan aku mempercayainya. Ia tidak kembali ke sekolah. Ia kehilangan kepercayaan pada semua orang. Ia mengalami trauma mendalam. Cerita meloncat ke masa depan. Hitsujiya kini seorang tunawisma tua, berkumis panjang, hidup memungut makanan sisa. Ia masih obsesif dengan hack, merasa bahwa hanya ia yang tahu tempat sampah tertentu dengan makanan yang masih layak dimakan. Suatu hari, saat menggali sampah, seseorang berkata, "Itu kamu ya, Hitsujiya?" Hitsujiya yang kini berumur puluhan tahun, tunawisma, kumuh, dan hidup penuh penyesalan berjalan di gang sempit. Ketika seorang pria kecil bersetelan jas dan berkumis tebal muncul dari kegelapan. Sosok itu mendorong koper kecil sambil berjalan dengan ritme klak-klak. Ketika cahaya menyinari wajahnya, Hitsujiya terkejut. Pria kecil itu terlihat persis seperti figur Kokudo di masa lalu, namun dengan penampilan aneh seperti boneka hidup. Hitsujiya bergumam, Kau? Gak mungkin." Pria kecil itu menjawab dengan tenang. Sudah lama sekali, ia seolah memang mengenali Hitsujiya. Namun Hitsujiya tak percaya. Hitsujiya akhirnya murka. Ia mencengkeram keras sosok kecil itu dan mengangkatnya. Ia menjerit, "Kenapa kau tipu aku? Kenapa kau biarkan aku diolok seluruh sekolah? Kenapa kau gak bantu aku?" Gambar demi gambar yang menghantui hidupnya muncul. Ia menari telanjang di depan sekolah. Ibunya menangis. Ia dipermalukan dan berhenti sekolah. Hitsujiya menuduh Kokudo memanipulasi hidupnya. Namun, pria kecil itu berkata pelan, "Aku tidak pernah menipumu. Kau hanya melakukan tarian itu dengan salah." Dan itu membuat Hitsujiya semakin emosi. Ia hampir memukul pria kecil itu. Kokudo mengungkap bahwa dulu ia menemukan buku catatan berisi kumpulan hak hal-hal aneh yang tersembunyi di dunia. Dituliskan oleh seseorang yang tampaknya menyesal pernah menemukannya. Buku itu berisi peringatan. Jangan menuliskan hack, jangan menyebarkannya, jangan mempelajarinya, jangan
Mencarinya, aku tidak seharusnya menemukannya. Kokudo berkata, aku cuma mengikuti apa yang tertulis. Sampai aku bertemu kamu. Ia mengaku melanggar aturan itu karena ingin berteman. Untuk pertama kalinya, wajah Kokudo terlihat sedih. Hitsujiya bertanya, lalu kenapa kau nggak bantu aku waktu itu? Kenapa kau biarkan aku dipermalukan? Kokudo menjawab, karena kau mengajarkan aku hakmu. Hitsujiya bingung. Hak? Apa? Kokudo menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hak cara membuatku punya teman, dan tiba-tiba semuanya klik. Kokudo anak jenius, penyendiri tidak pernah punya teman selain Hitsujiya. Kokudo mengatakan, ada satu kesempatan terakhir untuk menyalakan kembali hak memutar waktu. Harus menari telanjang, harus mengikuti gerakan super tepat, harus dilakukan saat gerhana matahari, dan gerhana itu akan terjadi minggu depan. Pertama kalinya dalam 44 tahun. Kokudo berkata, kali ini aku ingin membantumu memperbaiki hidupmu. Hitsujiya ragu, ia marah, ia sedih, namun jauh dalam hati, ia merindukan harapan. Dan pada akhirnya, ia percaya sekali lagi. Hari itu tiba. Kerumunan siswa sekolah berkumpul untuk acara olahraga. Langit gelap, cahaya gerhana menyelimuti kota. Di pinggir lapangan sekolah, Hitsujiya dan Kokudo berdiri berdampingan seperti dua anak kecil di masa lalu. Kokudo berkata lembut, Hitsujiya, percaya sama Hex. Sekali lagi, percaya sama aku. Hitsujiya terdiam. Lalu, ia berkata, aku pikir aku memang butuh itu. Ia menanggalkan pakaiannya walau tubuhnya kini keriput, renta, dan penuh bekas luka hidup. Ia mulai menari. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia menari dengan benar. Gerakannya indah seperti seni tari bukan, seperti orang gila seperti dulu. Kokudo mengarahkan dengan hati-hati. Tangan ke atas pinggul, memutar langkah silang putaran akhir semua sempurna. Para guru dan siswa yang sedang berolahraga tiba-tiba memperhatikan sosok tua telanjang yang menari di pinggir lapangan. Pada awalnya mereka panik, namun kemudian wajah mereka berubah karena sesuatu mulai terjadi. Udara bergetar, suara seperti distorsi, langit berdenyut. Guru olahraga menatap dengan ngeri sekaligus tak percaya. Kokudo berbisik, sebentar lagi Hitsujiya tua, renta, telanjang menari. Dengan seluruh jiwa dan raganya, air mata mengalir di pipinya. Ia mengerahkan semua tenaga demi satu harapan terakhir. Membalik waktu dan memperbaiki hidupnya. Langkahnya sempurna, putarannya mulus. Semua gerakan yang ia pernah salah lakukan 44 tahun lalu, kini ia lakukan dengan presisi seorang master tari di tengah lapangan sekolah. Saat para murid berlari dan para guru panik, tubuh Hitsujiya bergerak seperti angin. Namun seorang guru olahraga mendekat. Penuh kecemasan, ia mencoba menghentikan Hitsujiya. Hitsujiya berteriak, tidak, kali ini aku benar. Namun guru itu menangkapnya dan menjatuhkannya ke tanah. Para guru lain datang membawa tongkat penjepit besar, berusaha menangkap tubuh Hitsujiya yang meronta. Dari jauh, Kokudo menyadarinya. Tidak, jangan hentikan dia, tetapi ia tak bisa mendekat. Ia hanya menatap dengan panik. Hitsujiya meronta. Tubuhnya diseret. Ia memandang ke langit sambil bertanya penuh keputusasaan. Kenapa gerakanku sempurna kali ini? Namun dunia tidak berubah. Cahaya tidak terdistorsi. Waktu tidak berputar balik. Tidak ada keajaiban. Guru olahraga memeluknya erat dari belakang, mencegahnya bergerak. Hitsujiya mengerang. Kali ini, aku sempurna. Namun, realitas tetap keras. Ia kembali mengalami momen traumatis. Kali ini, sebagai pria tua tak berdaya, Hitsujiya merasa hidupnya benar-benar berakhir. Hidupku selesai. Dalam keputusasaan itu, gurunya mengepalkan tangan. Tampak memohon maaf secara diam-diam. Ia tampak tersentuh.
namun tetap harus menanganinya sebagai orang dewasa yang berbahaya. Saat kekacauan itu berlangsung, Kokudo kecil tiba-tiba memegang kepalanya. Seolah merasakan sesuatu, tiba-tiba semuanya berubah. Gambar dunia dewasa bergetar, siluet-siluet buram, suaranya seperti kaset yang ditarik mundur. Hitsujiya menutup mata. Ketika ia membuka mata lagi, ia tersentak bangun. Di mejanya, di kelas, dengan seragam sekolah. Masih muda, masih utuh, masih memiliki masa depan. Nafasnya terengah, darahnya berdesir. Di depannya, Kokudo dalam bentuk anak kecil seperti dulu menatapnya dengan senyum misterius. Welcome back, selamat datang kembali. Suasana kelas normal. Murid-murid menulis. Guru menjelaskan pelajaran di papan tulis. Pagi sekolah seperti biasanya. Semua itu membuat Hitsujiya terdiam, tak percaya apa yang ia lihat. Tangannya yang keriput kini kembali muda. Tubuhnya sehat, rambutnya lebat seperti dulu. Ia kembali ke masa lalu. Kembali ke titik sebelum semuanya runtuh.